Skandal menjijikan suamiku dan babysitterku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Itu pasti Mas Ahmad pulang, batinku. Ku dengar suara mobil sedang terparkir di garasi. Dengan cepat, aku menuju pintu depan dan membukanya. Suamiku Mas Ahmad masuk dengan langkah yang nampak lelah, seraya membawa tas kerjanya. "Sudah makan, Mas?" tanyaku sambil menerima tasnya. "Belum, sayang. Di kantor tadi sibuk terus," jawabnya sambil tersenyum tipis. Meskipun kantuk jelas terlihat di matanya. Aku segera menyiapkan makan malam di meja. Nasi hangat dengan lauk sederhana yang kupanaskan kembali. Mas Ahmad duduk di kursi, membuka kancing atas kemejanya, lalu menghela nafas panjang. "Capek ya, Mas?" tanyaku lembut sambil menuangkan air putih ke gelas. "Iya, hari ini ada rapat mendadak sama klien. Lumayan panjang diskusinya, tapi ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar," jawabnya sambil menyendok nasi. Aku duduk di hadapannya, mendengarkan ceritanya tentang pekerjaan. Mas Ahmad selalu punya cara bercerita yang membuatku ikut hanyut, meskipun aku tidak sepenuhnya paham soal proyek yang sedang ia tangani. Setelah makan malam selesai, kami duduk sebentar di ruang tamu. Dia menyandarkan tubuhnya ke sofa, sementara aku sibuk membereskan piring. "Mas, besok libur kan?" tanyaku mencoba mencairkan suasana. Mas Ahmad mengangguk kecil. "Iya, memangnya kenapa, sayang?" "Gak apa-apa, Mas. Kamu istirahat saja. Besok biar kamu fit lagi." "Iya, sayang. Tapi aku izin ke kamu ya. Besok aku mau ajak Noval jalan-jalan. Soalnya aku kemarin sudah janji sama dia. Kalau aku libur, aku mau ajak dia jalan-jalan. Tapi aku gak bisa, Mas. Kan ada Rafa." "Ya sudah, aku ajak Sekar saja ya, untuk jaga Noval." "Ya sudah, Mas, gak apa-apa." Malam berlalu begitu cepat. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam saat Mas Ahmad berdiri dan meregangkan tubuhnya. "Aku tidur dulu ya, sayang. Capek banget hari ini." "Iya, Mas." Dia masuk ke kamar lebih dulu, sementara aku baru menyusul beberapa saat kemudian, dan mendapati Mas Ahmad sudah tertidur lelap di tempat tidur. Di tengah malam yang sunyi, aku tersadar dari tidur saat merasakan kasur di sebelahku bergerak. Mataku sedikit terbuka, cukup untuk melihat Mas Ahmad perlahan bangkit dari tempat tidur. "Mau kemana ya, Mas Ahmad?" tanyaku dalam hati. Tapi tidak ada keinginan untuk benar-benar bertanya. Kupikir mungkin dia hanya ingin ke kamar mandi saja. Dengan kantuk yang masih berat, aku mengarahkan pandangan ke jam dinding. Jarum pendek dan panjang menunjukkan waktu baru saja melewati pukul 2.30 dini hari. Tidak ada yang mencurigakan, jadi aku memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan kepergiannya. Mungkin Mas Ahmad kebelet, pikirku santai, lalu menarik selimut kembali. Malam itu berlalu tanpa kejadian yang berarti. Setidaknya begitulah yang aku kira. Aku tidak menyadari kapan tepatnya dia kembali ke tempat tidur. Karena saat mataku terpejam, aku langsung tenggelam dalam mimpi. Ketika azan subuh menggema dari masjid terdekat, aku terbangun perlahan. Palingkan wajahku ke sisi tempat tidur. Dan di sana, Mas Ahmad sudah kembali berada di sebelahku. Dia nampak tidur dengan nyenyak, tetapi ada sesuatu yang membuatku heran. Nafasnya terdengar berat, seperti seseorang yang baru saja kelelahan setelah melakukan aktivitas fisik. Dahinya mengkilap karena keringat, meskipun udara di kamar kami cukup dingin dengan AC yang masih menyala. Aku memperhatikannya sesaat. Hati kecilku mulai terusik.
apa yang sebenarnya terjadi pada Mas Ahmad malam itu, tapi aku menahan diri untuk tidak membangunkannya. Mungkin dia hanya lelah, bisikku pelan, meskipun ada keraguan kecil yang mulai mengusik pikiranku. Mas, ayo bangun, sudah azan subuh. Aku menggoyang pelan tubuh Mas Ahmad yang masih terbaring di sampingku. Namun suamiku tetap terlelap, seolah tidak mendengar panggilanku. Mas Ahmad, ayo bangun dong mas. Suaraku sedikit meninggi, mencoba membangunkannya lagi. Aneh, Mas Ahmad biasanya mudah terjaga, terutama saat azan berkumandang. Akhirnya dia membuka mata setengah sadar. Iya sayang, sudah azan ya? Oke, mas mandi dulu ya. Rasanya gerah banget. Ucapnya tergesa-gesa, lalu beranjak ke kamar mandi. Aku tertegun. Mandi? Biasanya dia hanya mencuci muka atau wudhu langsung. Mas Ahmad jarang sekali mandi sepagi ini, kecuali setelah kami menjalankan ibadah sunnah sebagai suami istri. Tapi tadi malam, aku dan Mas Ahmad tidak melakukan apa-apa. Sebenarnya ada apa dengan Mas Ahmad belakangan ini? Bukan hanya hari ini, kejadian seperti ini sudah berlangsung hampir seminggu. Setiap malam aku sering terbangun di tengah malam dan mendapati Mas Ahmad tidak ada di tempat tidur. Ketika kutanya keesokan harinya, dia selalu menjawab santai. Cuma haus kok sayang. Mas ambil air minum di dapur. Awalnya aku tidak terlalu memikirkan alasannya. Tapi lama-kelamaan, keanehan itu sulit untuk diabaikan. Masa ia mengambil air minum saja membutuhkan waktu 2 jam hingga 3 jam. Dan ketika dia kembali ke kamar, nafasnya selalu berat, seperti orang yang habis berlari atau melakukan aktivitas fisik yang berat. Aku mencoba menepis pikiran-pikiran burukku, meskipun hatiku mulai gelisah. Tidak mungkin kan suamiku olahraga tengah malam tanpa memberitahuku? Malam berikutnya, rasa penasaran membuatku memutuskan untuk berpura-pura tidur ketika Mas Ahmad bangkit dari tempat tidur. Dalam keheningan, aku mendengar langkahnya perlahan menuju pintu kamar. Suara engsel pintu yang berderi dan bunyi pintu tertutup perlahan menguatkan kecurigaanku. Aku tetap terjaga, menunggu suamiku kembali. Tapi waktu berlalu begitu lambat. Ketika akhirnya dia kembali ke kamar, 2 jam telah lewat. Nafasnya terdengar berat seperti sebelumnya. Dan kali ini, gerak-geriknya nampak lebih hati-hati. Dia melangkah pelan, seolah takut membangunkanku. Aku tetap memejamkan mata, berpura-pura tidak sadar, meski perasaanku mulai tidak tenang. Ada yang disembunyikan oleh Mas Ahmad, dan yang membuatku semakin terusik adalah fakta bahwa semua ini dimulai sejak kedatangan Sekar, babysitter baru untuk kedua anak kami. Apa ini kebetulan? Atau ada sesuatu yang tidak aku sadari sedang terjadi? Keesokan harinya saat aku sedang ikut membantu masak Mbok Narti, tiba-tiba Mbok Narti berkata sesuatu yang mengejutkan untukku. Bu, si Mbok mau ngomong sesuatu, tapi tolong jangan kasih tahu siapa-siapa dulu ya, ujar Mbok Narti dengan nada berbisik, menghentikan sejenak gerakan tangannya yang sedang mengaduk kuah di atas kompor. Aku mengerutkan kening, menatap wajah wanita parubaya yang terlihat gelisah itu. Memangnya mau ngomong apa sih, Mbok? Tanyaku sambil terus memotong sayuran. Kebetulan di rumah sedang sepi. Mas Ahmad bersama Naufal, putra sulung kami yang baru berusia 7 tahun, dan Sekar sedang pergi jalan-jalan ke mall. Hanya aku dan Mbok Narti dan bayi kami Rafa yang tetap tinggal di rumah. Rafa memang tidak dibiarkan dibawa tanpa pengawasanku karena dia masih terlalu kecil. Pagi tadi, Mas Ahmad meminta izin untuk membawa Naufal jalan-jalan. Berhubung ini akhir pekan, ia juga mengajak Sekar ikut serta. Katanya biar ada yang mengawasi Naufal dengan lebih telaten. Aku langsung menyetujui permintaan itu tanpa pikir panjang. Lagi pula, Sekar belum pernah keluar rumah sejak pertama kali datang dari kampungnya.
Sekar remaja berusia 19 tahun yang menjadi babysitter kami atas rekomendasi Mas Ahmad sendiri, menggantikan babysitter sebelumnya, yang menurut Mas Ahmad kurang cekatan. Bahkan Mas Ahmad pernah memergoki Rafa hampir terjatuh dari sofa gara-gara Simba asik bermain ponsel. Namun ekspresi Mbok Narti yang terlihat serius itu membuatku mulai penasaran. Memangnya ada apa sih, Mbok? Kenapa sih Mbok kelihatan gelisah? Mbok Narti menarik nafas panjang, lalu menatapku dengan sorot mata yang ragu. Tapi ibu janji dulu ya, ini rahasia kita berdua. Saya takut dipecat kalau ini sampai salah. Aku terkejut mendengar kekhawatiran itu. Dipecat? Kenapa Mbok Narti sampai berpikir seperti itu? Bukankah dia sudah seperti bagian dari keluarga kami? Mbok Narti telah bekerja di rumah kami sejak aku hamil Naufal. Dia adalah sosok yang aku percaya sepenuhnya. Bahkan sudah kuanggap seperti ibuku sendiri. Tenang, Mbok. Aku janji ini rahasia kita berdua. Jadi ada apa sebenarnya? Tanyaku, berusaha menenangkan dirinya. Setelah beberapa detik ragu, akhirnya Mbok Narti bersuara. Bu, ibu pernah lihat bapak keluar dari kamar tengah malam? Aku terkejut dengan pertanyaan itu. Jantungku mendadak berdetak lebih cepat. Iya, Mbok. Memang belakangan ini Mas Ahmad sering keluar malam. Aku pikir mungkin dia ke kamar Naufal atau ke dapur untuk minum. Memangnya kenapa, Mbok? Mbok Narti menggeleng pelan. Bapak tidak pernah ke kamar Naufal, Bu. Saya selalu memastikan kalau Naufal tidur dengan tenang. Tapi apa, Mbok? Desakku, mulai merasa tidak nyaman. Belakangan ini saya sering mendengar suara aneh dari kamar Sekar, Bu. Dan semalam saya tidak sengaja melihat. Mbok Narti menggantung kalimatnya. Wajahnya menunduk dengan tangan yang meremas ujung dasternya. Kata-kata Mbok Narti membuat pikiranku melayang ke berbagai arah. Melihat apa, Mbok? Tanyaku dengan suara yang nyaris bergetar. Mbok Narti masih ragu-ragu. Namun akhirnya dia melanjutkan. Saya tidak yakin, Bu. Tapi sepertinya Bapak masuk ke kamar Sekar semalam. Darahku terasa membeku mendengar kalimat itu. Mas Ahmad masuk ke dalam kamar Sekar. Apa itu benar? Aku berusaha mencari celah untuk berpikir positif. Tapi perasaan gelisah ini mulai menghantui diriku. Ada apa semalam, Mbok? Desakku, mencoba menahan ketegangan yang mulai menguasai dadaku. Mbok Narti menghela nafas panjang, seperti tengah mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan. Semalam saya melihat Bapak masuk ke dalam kamar Sekar, Bu. Ucapnya dengan suara bergetar. Tidak lama kemudian terdengar suara-suara aneh, seperti orang yang sedang melakukan sesuatu yang tidak pantas. Dunia terasa berhenti sejenak. Apa? Seruku dengan suara yang nyaris pecah. Dadaku terasa sesak, seperti ditusuk ribuan jarum dalam waktu bersamaan. Air mata tak terbendung lagi, mengalir deras tanpa permisi. Tubuhku terasa kehilangan tenaga, hingga aku terjatuh ke lantai. Jika bukan karena Mbok Narti yang sigap menahan tubuhku, mungkin kepalaku sudah membentur sudut meja. Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu baik-baik saja kan? Seru Mbok Narti panik. Ikut duduk di lantai, menopang tubuhku yang lemas. Aku menggeleng perlahan, menatap lantai tanpa fokus. Apa yang perlu ditahan? Jiwaku sudah terlebih dulu hancur sebelum tubuh ini terjatuh. Mbok, tolong katakan, si Mbok tidak sedang bercanda kan? Ini semua tidak benar kan, Mbok? Tanyaku terbata-bata. Suaraku nyaris hilang tertelan kesedihan. Mata yang sudah kabur oleh air mata tetap kupaksa untuk menatap wajah Mbok Narti, mencari secercah kebohongan dalam pengakuannya. Namun Mbok Narti hanya menunduk dalam diam. Jemarinya yang gemetar saling meremas, seolah-olah menyampaikan kebenaran yang tidak pernah aku sadari. Mas Ahmad, benar-benar kamu ya, Mas? Ya Allah,
Kenapa ini harus terjadi? Kenapa harus Sekar, gadis muda yang kuterima dengan niat tulus membantu keluarga kecilku? Dan kenapa Mas Ahmad, laki-laki yang selama ini kubanggakan di hadapan teman-temanku dan keluargaku? Ibu, tolong kuatkan diri, Bu. Ibu tidak boleh menyerah. Kasihan Den Naufal dan Den Rafa, Bu. Suara Mbok Narti menggema dalam benakku, menyentak kesadaranku yang hampir tenggelam dalam emosi. Naufal, Rafa, anak-anakku, aku tidak bisa menyerah. Tidak sekarang, dan tidak pernah. Pikiranku berputar cepat, mengingat bahwa saat ini Mas Ahmad, Sekar dan Naufal sedang pergi bersama. Mas Ahmad sendiri yang memintaku mengizinkan Sekar ikut. Jika apa yang dikatakan Mbok Narti itu benar, apakah itu berarti mereka sedang memanfaatkan situasi ini untuk berpura-pura sebagai keluarga di luar sana? Hatiku mendidih, tapi aku tahu menangis tidak akan mengubah apapun. Aku harus bermain cerdas. Mbok, aku butuh bantuan Simbok, ucapku akhirnya, dengan suara yang mulai mantap meski air mata masih membasahi pipiku. Tolong bantu aku untuk membuktikan semuanya ya, Mbok. Aku harus tahu kebenaran ini dengan mata kepalaku sendiri. Mbok Narti menatapku dengan ekspresi penuh empati, lalu mengangguk. Tentu saja, Bu. Saya akan membantu. Ibu sudah sangat baik pada saya dan keluarga saya. Saya tidak bisa tinggal diam setelah melihat hal itu. Semalaman saya tidak bisa tidur, Bu, membayangkan bagaimana perasaan ibu jika sampai tahu semua ini. Mbok Narti menghapus air matanya yang mulai menetes. Awalnya saya berpikir untuk menyimpan ini semua dari ibu. Saya takut kalau sampai Bapak tahu kalau saya memberitahu ibu. Tapi hati saya tidak tega. Sebagai seorang wanita dan seorang ibu, saya merasa ini tidak adil. Ibu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Aku mengangguk pelan, memegang tangan Mbok Narti erat-erat. Terima kasih ya, Mbok. Aku tahu ini berat untuk Simbok, tapi kita harus melakukannya. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk anak-anakku. Ya Allah, betapa mulianya hati wanita ini. Namun mengapa hati Sekar begitu gelap ya Allah? Sebagai seorang perempuan, di mana nuraninya? Bagaimana ia bisa tega merebut kebahagiaan yang aku miliki? Kebahagiaan Naufal, kebahagiaan Rafa. Apakah hati nuraninya benar-benar telah mati, sehingga dia tidak lagi peduli akan penderitaan orang lain? Apakah ini saatnya rumah tanggaku hancur? Jika memang begitu, mengapa harus secepat ini? Baru sejenak aku merasa bahagia. Mengapa engkau memutuskan untuk mengambilnya dariku? Apa salahku ya Rob? Bukankah selama ini aku selalu memanjatkan doa dalam sujudku, memohon agar kebahagiaan dalam rumah tanggaku yang kubangun dengan sepenuh cinta bisa bertahan hingga akhir hayatku. Ingin rasanya aku berteriak, meluapkan segala amarah dan kekecewaan. Namun sebelum itu terjadi, aku segera sadar. Astagfirullah, tidak seharusnya aku menyalahkan takdirmu. Mungkin ini caramu ya Allah untuk membuka mataku. Mungkin ini jalan agar aku bisa melihat siapa sebenarnya Mas Ahmad. Barangkali inilah bentuk kasih sayangmu, menunjukkan keburukan yang disembunyikan sebelum semuanya semakin parah. Aku harus bersyukur di balik musibah ini, karena pasti ada hikmah di dalamnya. Mungkin inilah peringat bagiku agar tidak larut dalam kebohongan dan tipu daya mereka. Ya, aku harus menerima ini sebagai ujian. Sabar Arini, sabar. Aku harus kuat demi anak-anakku. Mereka tidak bersalah dan tidak pantas merasakan dampak dari perubahan orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Simbok gak usah khawatir ya. Aku tidak akan melaporkan ini pada Mas Ahmad sekarang. Yang aku inginkan adalah menangkap mereka basah-basah dengan bukti yang tidak berantakan. Mbok Narti, aku butuh Simbok berada di pihakku. Bisa kan, Mbok? Pintaku dengan nada tegas, sambil menggenggam tangan Mbok Narti dengan erat. Tentu saja bisa, Bu. Saya ada di pihak Ibu.
Jawab Mbok Narti dengan penuh keyakinan. Kalau begitu, kita harus menyelesaikan ini sebelum mereka pulang ya. Jangan sampai Mas Ahmad curiga. Sekarang Simbok lanjutkan memasaknya. Aku mau ke atas dulu, bersiap-siap. Baik, Bu. Aku segera bergegas ke kamar untuk membersihkan diri. Waktu semakin singkat dan aku harus terlihat tenang dan segar saat mereka kembali. Aku tidak boleh memberikan sedikit pun tanda bahwa aku baru saja menangis atau marah. Setelah semua ini selesai, aku harus siap menghadapi apapun yang terjadi. Entah dengan hati yang lebih kuat atau dengan kebahagiaan yang telah direbut kembali. Mulai sekarang aku akan bersikap seperti tidak tahu apa-apa, sampai aku bisa membongkar perbuatan terkutuk mereka di rumah ini. Sungguh aku tidak sudi membiarkan dua manusia laknat itu menodai rumahku. Ini rumahku, rumah pemberian orang tuaku, bukan rumah Mas Ahmad. Laki-laki itu tidak membawa apa-apa saat datang dari kampung. Bahkan untuk bekerja pun, Mas Ahmad bekerja di perusahaan keluargaku. Setelah mengenakan pakaian dan memoles wajah dengan make up tipis, aku mendengar deru mobil Mas Ahmad di luar. Segera saja aku berlari ke samping jendela kamar untuk mengintip mereka. Aku ingin melihat bagaimana sikap Mas Ahmad dan Sekar saat di belakangku. Dengan perasaan tidak karuan, aku mulai menghitung mundur dalam hati, menunggu mereka keluar dari mobil. Jantungku tersentak begitu cepat. Mas Ahmad keluar dari mobil dengan menggendong Noval yang nampak terlelap. Kemudian disusul Sekar yang langsung menggandeng tangan suamiku. Pemandangan macam apa ini? Jemariku meremas korden dengan kuat. Berharap dengan begini bisa menahan air mataku agar tidak tumpah. Ingin rasanya ku hampiri dua manusia tidak tahu diri itu dan mencercanya dengan segala sumpah sarapah, bila perlu menghabisi keduanya. Kuat Arini, kamu harus kuat. Bukankah selama ini seorang Arini Hoirunisa tidak pernah bertindak gegabah? Batinku terus berbisik kata-kata penguat. Baiklah, tenang, sabar dulu. Sekarang aku hanya perlu menenangkan diri sejenak sebelum aku turun ke bawah. Jika menghampiri mereka sekarang pun percuma. Baik Mas Ahmad ataupun Sekar pasti tidak akan mengaku. Menghadapi orang-orang seperti mereka harus dengan cara yang elegan. Aku yang baru muncul dari balik pintu sengaja berdehem dengan keras. Refleks Sekar segera melepas tangannya dari lengan Mas Ahmad dan segera menjauhkan diri. Sementara suamiku hanya bisa nyengir, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Mungkin kaget melihatku yang tiba-tiba datang. Ternyata asik juga ya mengerjai Mas Ahmad dan Sekar. Sepertinya jika mengerjai mereka setiap hari menyenangkan juga. Lumayan untuk menebus rasa sakit hatiku meski tidak seberapa. Sayang, aku bawa Noval ke kamar dulu ya. Berat banget nih. Keluh Mas Ahmad sambil menunjuk tubuh Noval yang gemoy itu dalam gendongannya. Oh, silahkan Mas. Tanyaku sengaja memiringkan tubuh agar Mas Ahmad bisa masuk ke dalam. Kini tinggallah Sekar yang nampak salah tingkah di depanku. Jika aku tidak ingat dengan rencanaku, mungkin ku hajar gadis ini sekarang juga. Tanganku sudah gatal sekali, rasanya ingin menarik rambut panjang Sekar. Bu, gadis berusia 19 tahun itu segera meraih tanganku dan menciumnya. Jika dulu aku menganggap Sekar adalah anak yang sopan karena bersikap seperti ini padaku dan Mas Ahmad, tapi sekarang malah merasa jijik. Tapi ingin menolak uluran tangannya juga tidak mungkin. Nanti Mas Ahmad malah akan curiga lagi. Baiklah, sepertinya aku harus bersabar. Ah! Teriak Sekar saat aku dengan sengaja meremas tangannya saat dia sedang mencium tanganku. Maaf Sekar, aku benar-benar tidak sengaja. Habis ini tangan gatal sekali dari tadi. Kilahku sambil menggaruk-garuk telapak tangan dan tidak kupedulikan Sekar yang meringis. Sepertinya dia sangat kesakitan. Rasakan itu Sekar, itu tidak seberapa bukan? Dibandingkan dengan membayangkan kamu dan Mas Ahmad berbagi keringat setiap malam. Iya Bu, tidak apa-apa. Setahu saya kalau tangan kita gatal, itu tandanya akan datang rezeki Bu. Berarti kalau sekarang tangan Ibu gatal-gatal, mungkin dalam waktu dekat akan ada rezeki yang menghampiri Ibu. Jelasnya panjang lebar. Apa Sekar yang polos ini tidak tahu
Kalau gatal-gatal tanganku kali ini sebagai tanda datangnya musibah, dan musibahnya ada di hadapanku sekarang. Ah, sudahlah. Di sini bukan hanya Sekar yang salah, tapi juga Mas Ahmad. Bukankah tamu tidak akan masuk kalau tuan rumah tidak membuka pintu? Lah, ini jangankan pintu. Mas Ahmad malah sudah membuka hal-hal yang lain untuk diberikan kepada Sekar, yang seharusnya itu hanya menjadi milikku, dan dia hanya boleh memperlihatkannya di depanku sebagai istrinya. Ah, membayangkan saja sudah membuatku jijik. Semoga saja Mas Ahmad tidak meminta hak sebagai suami padaku. Aku tidak mau terinfeksi penyakit kelamin. Astagfirullah, jauhkanlah hamba dari segala keburukan ya Allah. Kalau begitu saya masuk dulu ya Bu, ujar Sekar sambil menunduk. Sungguh keren sekali akting anak ini. Oh iya, silahkan saja Sekar. Di dapur ada Mbok Narti yang sedang makan siang. Kamu gabung saja sana. Belum makan siang kan kalian? Tanyaku. Belum Bu. Ya sudah, saya susul Mbok Narti ke belakang ya Bu. Iya. Setelah Sekar pergi, aku mulai menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya pelan-pelan. Aku melakukannya hingga beberapa kali, berharap bara api yang sedang berkobar dalam dadaku segera padam. Setelah emosiku mereda, aku segera ke atas untuk mencari Mas Ahmad untuk makan siang. Sepertinya dia masih di kamar Noval dan Rafa. Rasa sesak tiba-tiba memenuhi rongga dadaku. Bagaimana nasib anak-anak kelak jika aku harus berpisah dengan Mas Ahmad? Aku tidak tega menjadikan mereka anak broken home, tapi bertahan dengan mengatasnamakan anak-anak setelah suami berselingkuh sampai berzina dengan wanita lain sama sekali bukan prinsipku. Bukankah jika ibunya tidak bahagia, maka anak-anak pun akan ikut tidak bahagia? Tenang saja sayang, jikapun nanti Bunda akan menjadi ibu tunggal, Bunda akan tetap memperjuangkan kebahagiaan kalian. Ada banyak ibu-ibu tunggal yang terhormat di luar sana yang bisa dijadikan teladan, yang terus mempertahankan nama baik dan harga dirinya agar tidak sampai mengemis sama suami orang untuk dinafkahi. Mas, panggilku yang baru tiba di kamar anak-anak. Kulihat Mas Ahmad sedang asik menatap Rafa yang tengah terlelap dalam tempat tidurnya. Iya sayang, Mas lagi liatin anak kita nih. Lihat, gaya Rafa kalau lagi tidur mirip kamu ya. Lucu banget. Iya Mas. Ya sudah, kita ke bawah yuk. Makan siang dulu. Aku udah siapin. Nanti keburu dingin. Ajakku pada Mas Ahmad. Ayo sayang. Saat Mas Ahmad ingin merangkul pinggangku, segera saja aku menjauhkan diri. Loh, kenapa sayang? Tanya laki-laki itu bingung. Raut kekecewaan dapat kutangkap dari sorot matanya. Jijik Mas. Ah, andai bisa ingin sekali aku jawab seperti itu di hadapan Mas Ahmad. Namun sayangnya kata-kata itu hanya keluar dalam hatiku saja. Aku ini jijik mengingat dia pernah menyentuh wanita lain selain tubuh ini. Namun kembali lagi, aku harus bersabar. Tidak lama lagi semuanya akan terbongkar Mas. Tunggu saja pembalasanku. Cintaku pada Mas Ahmad mulai berubah menjadi kebencian sejak sebuah kebenaran yang menyakitkan ku dengar dari mulut Mbok Narti hari ini. Ah, entah bagaimana caranya menjelaskan kondisi hatiku saat ini. Perih sekali di dalam sini. Lukaku bagi ditabur air garam. Andai mau kenapa dari dulu Mas Ahmad tidak selingkuh dengan para wanita cantik di kantor. Kenapa harus Sekar? Ku akui gadis itu memang cantik, tapi tetap saja bandingannya sangat jauh jika dibandingkan dengan para wanita yang bekerja di perusahaan papaku. Lalu apa alasan Mas Ahmad sebenarnya berani berselingkuh dengan Sekar sampai berani membawanya ke rumah? Apa suamiku itu tidak memikirkan dampaknya jika suatu saat nanti aku mengetahui perbuatan mereka? Ah, entahlah. Namun sepertinya jauh sebelum Sekar datang ke rumah ini, mereka memang sudah menjalin hubungan. Pantas saja Mas Ahmad selalu mengeluhkan kinerja babysitter sebelumnya padaku. Rupanya dia ingin memasukkan Sekar ke rumah ini, agar mereka bisa bebas berzina. Sayangnya niat busukmu itu cepat ketahuan Mas. Kalau tidak,
Mungkin setiap hari kamu dan Sekar akan menertawakan kebodohanku. Bukan apa-apa, Mas. Aku hanya takut kalau tiba-tiba Noval terjaga. Sudah, kita langsung turun saja ya makan siang. Ayo. Habis itu baru aku membangunkan Noval untuk makan. Biarkan dia istirahat dulu sebentar. Mungkin dia kecapean. Jelasku memberi alasan yang masuk akal pada Mas Ahmad. Iya, Mas lupa kalau kita lagi di kamar anak-anak. Iya sih sayang, Noval pasti lelah. Tadi dia happy banget main sama Sekar. Ya sudah, ayo. Sebenarnya yang happy Noval atau kamu sih Mas? Batinku. Mas, nasinya cukup? Tanyaku dengan senyum yang kupaksakan agar terlihat tulus. Sudah, cukup sayang. Jangan kebanyakan. Nanti badan Mas semakin melar. Kalau Mas jadi gendut, takutnya kamu gak cinta lagi. Jawab Mas Ahmad sambil terkekeh. Cinta? Sekarang pun aku sudah enggan cinta lagi Mas sama kamu. Bukannya cinta. Yang ada aku malah mulai muak dengan tingkahmu yang seperti ini. Tidak tahu diri, tidak tahu malu. Dalam hatiku, aku terus membalas setiap kata-kata manisnya dengan umpatan yang ingin kuteriakkan. Tapi belum saatnya. Belum. Semua amarah ini hanya kutahan untuk sementara. Waktunya akan tiba, dan saat itu aku pastikan kejutanku jauh lebih besar dari apa yang sudah dia dan Sekar berikan padaku. Di meja makan, aku tetap melayani Mas Ahmad seolah-olah semuanya baik-baik saja. Aku menuangkan air untuknya, menyajikan lauk dengan rapi. Semuanya seperti biasa, tapi di dalam hatiku, rasa ikhlas itu perlahan memudar. Apa yang kurang dariku, Mas? Aku ingin sekali menodongnya dengan pertanyaan itu. Aku rela meninggalkan karirku, menjadi ibu rumah tangga penuh seperti yang kamu inginkan. Aku memberikan segalanya, melayani setiap kebutuhanmu, baik di rumah, di meja makan, bahkan di tempat tidur. Kamu sendiri yang sering memujiku sebagai istri yang terbaik. Lalu beginikah balasanmu, Mas? Beginikah penghargaan untuk seorang istri yang telah mengorbankan segalanya? Tega sekali kamu menghancurkan kepercayaan yang telah kuberikan. Apa bagi kalian, kesucian cinta itu tidak ada harganya? Tiba-tiba suara Mas Ahmad memotong lamunanku. Hai Sekar, ayo gabung makan bareng sama kita. Ajaknya saat gadis itu melintas di ruang makan. Aku tertegun. Apa aku tidak salah dengar? Berani sekali ya dia. Tatapanku segera mengarah pada Sekar. Mata ini menyala tajam. Berharap dia mengerti bahwa batas kesabaranku sudah sangat tipis. Tidak usah, Pak. Saya sudah makan di belakang barusan. Jawab Sekar sambil tersenyum tipis sebelum buru-buru pergi. Syukurlah, gadis itu masih punya sedikit akal sehat untuk tidak ikut gabung. Baguslah Sekar, jangan pernah coba-coba duduk di meja makan ini. Kamu sudah cukup menggantikan posisiku di tempat tidur. Jangan berani mengambil tempatku di sini juga. Aku melirik nasi di piringku. Entah kenapa, mendadak selera makanku telah hilang. Rasanya makanan ini pahit, sepahit kenyataan yang harus aku telan. Setelah acara makan siang yang membuat hatiku dongkol selesai, aku segera beranjak ke kamar anak-anakku. Mungkin dengan melihat mereka, suasana hatiku bisa menjadi sedikit lebih tenang. Untuk saat ini, anak-anakkulah alasan aku tetap waras. Seberat apapun masalah yang tengah kuhadapi, jangan sampai Noval melihat kedua orang tuanya bertengkar. Mental putraku jauh lebih berharga daripada laki-laki jahat seperti Mas Ahmad. Di kamar anak-anak, aku menyusui Rafa yang sudah terjaga sambil selonjoran di tempat tidur Noval. Tidak lama setelah Rafa selesai menyusu, Noval pun akhirnya terbangun. Gantengnya anak bunda sudah bangun. Sini cium dulu. Cup cup cup. Bunda, aku lapar. Rengek Noval manja dengan suara yang serak. Iya, sebentar lagi bunda ambilin makanan ya untuk Noval. Noval main sama adik dulu ya. Iya bun. Hai Rafa. Ih, gemes banget sih. Halo Rafa, ini Abang Noval. Halo Abang Noval.
balasku dengan suara yang aku buat-buat seperti anak kecil. Setelah membaringkan Rafa dengan posisi yang aman, aku segera beranjak turun untuk mengambil makanan buat Noval. Kebetulan Mbok Narti sudah membereskan meja makan dan membawa semua makanan untuk disimpan di dalam lemari. Jadi aku harus ke dapur untuk mengambilnya. Tiba di dapur saat hendak mengambil piring dan gelas, kulihat pintu belakang dalam keadaan terbuka. Aku berniat untuk menutupnya karena aku pikir Mbok Narti telah lupa menutupnya. Wanita parubaya itu memang sering kelupaan, jadi aku tidak merasa aneh dengan hal itu. Yang aneh di sini adalah ternyata pelakunya bukan Mbok Narti, melainkan dua orang yang tengah bersantai di pinggir kolam ikan. Jadi Mas Ahmad suka melihatku seperti itu, kata Sekar. Apa? Mas katanya, batinku. Sekar memanggil suamiku dengan sebutan Mas. Terus soal suka melihatku seperti itu maksudnya apa? Iyalah, balas Mas Ahmad. Mas Ahmad, panggilku agak keras, sampai keduanya terkejut. Mereka terlihat gelagapan. Sayang, ayo sini, panggil Mas Ahmad setelah tidak sampai 1 menit yang lalu seperti mati kutu. Lihatlah senyuman itu, seperti tidak ada rasa bersalah sama sekali. Tanpa menunggu lama, aku segera menghampiri mereka yang sedang bersantai di kursi pinggir kolam. Lucunya, sekarang Sekar sudah bangkit dari sana dan berdiri sedikit menjauh dari Mas Ahmad. Hai, apa gadis itu tidak tahu kalau aku sudah melihat sedekat apa posisi duduk mereka sebelumnya? Mengingat sudah berapa kali kupergoki Mas Ahmad dan Sekar hari ini, aku sampai tertawa dalam hati. Di rumah yang diberikan oleh orang tuaku ini, aku seperti sedang menonton sebuah drama. Lucu sekaligus menggemaskan, di mana akulah yang berperan sebagai tokoh utama yang paling dirugikan. Tadi Mas lagi asik kasih makan untuk ikan-ikan ini sayang, terus barusan Sekar datang buat angkat jemuran. Rupanya sudah duluan diangkat sama Simbo. Baru saja dia tiba 2 menit sebelum kamu datang. Iya kan Sekar? Iya Pak. Kulirik Sekar yang nampak tersenyum lebar. Sepertinya gadis ini agak kaget karena diajak bermain drama secara tiba-tiba oleh Mas Ahmad. Sungguh aku sangat ingin tertawa keras sekarang. Sejak kapan Mas Ahmad pandai mengarang seperti ini? Skenario yang dibuatnya pun lebih panjang dari Jalan Kenangan. Aneh sekali bukan? Aku bahkan belum bertanya apapun, tapi Mas Ahmad sudah sibuk menjelaskan panjang lebar padaku. Mungkin memang begitu cara orang yang melakukan kesalahan untuk membebaskan dirinya. Oh, aku hanya mengangguk. Pura-pura bodoh sekalian biar mereka puas. Terus aku tadi dengar Sekar manggil kamu dengan sebutan Mas. Kok bisa begitu? Sejak kapan panggilan seorang babysitter untuk majikannya jadi berubah? Kulirik Mas Ahmad dengan Sekar secara bergantian. Sengaja ku tekan kata babysitter agar menyadari di mana posisinya. Jangan sampai dia bermimpi untuk merebut tahtaku sebagai ratu di rumah ini. Karena tanpa Mas Ahmad pun aku tetap seorang ratu. Bahkan jauh sebelum Mas Ahmad datang dan aku sudah diperlakukan seperti ratu oleh orang tuaku. Apa Sekar pikir jika seandainya dia berhasil merebut Mas Ahmad dariku, maka semuanya akan berubah? Memang ada yang berubah, tapi bukan aku, melainkan nasib Mas Ahmad. Sepertinya pikiran Sekar tidak sampai ke sana. Hah? Kapan Sekar manggil aku dengan sebutan Mas? Mana berani dia melakukan itu padaku sayang. Kamu ini ada-ada saja deh. Sudah, jangan bercanda lagi yang aneh-aneh ya. Lihat tuh, Sekar sampai ketakutan. Aku melirik ke arah Sekar. Benar saja raut wajah gadis itu terlihat sangat gelisah sekarang. Apa dia takut kalau sampai aku tahu yang sebenarnya? Andai saja gadis berambut ikal itu tahu, aku bahkan sudah mengetahui sesuatu yang lebih gila dari sekedar panggilan Mas. Iya Bu, saya tidak mungkin berani memanggil Bapak seperti itu. Jelas Sekar terbata. Saat mata kami bertemu, gadis itu segera menunduk. Sungguh drama yang menarik. Kalau kamu tidak melakukannya, kenapa kamu harus takut seperti itu Sekar? Kataku dengan serius. Jika kemarin-kemarin aku bersikap lembut pada Sekar,
Tapi mulai hari ini aku harus bersikap tegas. Orang seperti Sekar memang harus dikerasi. Lugut tapi menghanyutkan. Jangan sampai gadis itu berpikir untuk memanfaatkan kebaikanku. Aku bukanlah wanita yang mulia. Aku tidak memiliki hati seluas samudra yang bisa tetap bersikap baik terhadap wanita yang telah merebut hati suamiku. Sayang, tolong jangan teruskan bercandanya. Kasihan itu Sekar. Sekar, sebaiknya kamu masuk ya sekarang, perintah Mas Ahmad pada Sekar. Dalam diam, kupandang tubuh Sekar dengan sangat teliti sebelum akhirnya menghilang di balik pintu. Tubuh dalam balutan kaos tua dan rok yang terlihat sedikit kusam itu nampak sintal dan seksi. Mungkin itulah yang membuat Mas Ahmad tergila-gila padanya. Lalu kurangnya aku apa? Bahkan 3 bulan setelah Rafa lahir, aku mulai kembali merawat tubuhku hingga kembali seperti semula, sesuai permintaan Mas Ahmad. Sayang, panggil Mas Ahmad membuatku sedikit terkejut. Iya Mas. Kamu lagi ngelamunin apa sih? Kok dari tadi bengong terus? Kamu agak aneh hari ini tahu nggak? Protes Mas Ahmad. Aku hanya mengendikan bahu. Perasaan Mas saja kali. Ya sudah, aku masuk dulu ya. Mau siapin makanan buat Naufal. Aku segera bangkit begitu teringat dengan Naufal. Ya Allah, gara-gara sibuk mengurusi sepasang sejoli yang sedang dimabuk asmara, aku sampai melupakan putraku. Malam harinya sesuai rencanaku dengan Mbok Narti. Malam ini aku akan pura-pura tidur untuk menunggu Mas Ahmad menghilang dari kamarku. Setelah menidurkan Naufal dan Rafa, aku segera kembali ke kamar untuk siap-siap berakting sebagai putri tidur. Tidak lama kemudian, Mas Ahmad sudah menyusulku. Suamiku itu sempat memberi kode meminta haknya. Namun aku beralasan sedang kecapean. Meski deru nafasnya terdengar kecewa, tapi Mas Ahmad tidak banyak protes. Sungguh aku tidak sudi lagi disentuh olehnya mulai sekarang. Tidak lama setelah mendapatkan penolakan dariku, deru nafas Mas Ahmad mulai terdengar teratur. Apa suamiku ini sedang berakting sekarang? Baiklah, aku pun akan melakukan hal yang sama, menunjukkan padanya kalau aku sudah tertidur pulas. Dalam tidur palsu ini, aku tidak sabar menunggu Mas Ahmad untuk keluar dari kamar, meninggalkanku seperti malam-malam sebelumnya, untuk meneguk kenikmatan bersama wanita lain. Sebuah kenikmatan yang haram. Tiba-tiba detak jantungku mulai mengencang saat merasakan gerakan Mas Ahmad di sebelahku. Tenang Arini, tenang. Bukankah ini yang kamu tunggu-tunggu? Dadaku semakin sesak begitu suara deritan pintu terdengar. Bersamaan dengan kepergian Mas Ahmad, setetes bulir bening mulai jatuh dari mataku. Terhitung 5 menit setelah Mas Ahmad keluar, aku mulai bangkit dari tempat tidur. Kondisi jantungku jangan ditanya. Riuhnya suara detakan bahkan bisa kudengar. Lucu, padahal aku yang akan memergoki Mas Ahmad. Tapi kenapa malah aku yang ketakutan? Ataukah aku memang belum siap untuk mengetahui semuanya? Jujur, dihianati dengan cara seperti ini sangatlah sadis. Di mana hati nurani Mas Ahmad sebagai seorang suami? Apakah dia tidak mencintaiku lagi? Kenapa? Padahal sudah ada Naufal dan Rafa di tengah-tengah kami. Apa waktu 8 tahun sama sekali tidak berarti bagi Mas Ahmad? Banyak sekali tanda tanya yang memenuhi kepalaku saat ini. Ya Allah, tolonglah aku mengurai kekusutan ini. Hati ini terasa sesak, pikiranku berkecamuk, dan tubuhku lemah seolah tidak mampu menopang berat badanku yang tiba-tiba menghimpit. Lututku gemetaran saat aku bangkit dari tempat tidur, dan telapak tanganku basah oleh keringat dingin yang terus mengalir. Apapun yang akan terjadi, aku harus tetap kuat. Aku harus menghadapi kenyataan, betapapun menyakitkannya. Dengan langkah ragu, aku berjalan menuju pintu kamar. Tangan ini hampir menyentuh gagang pintu ketika suara notifikasi ponsel memecahkan keheningan. Aku menoleh ke arah meja kecil di samping tempat tidur. Ponsel Mas Ahmad tergeletak di sana, dan rupanya dia lupa membawanya. Tanpa pikir panjang, aku mengambil ponsel itu. Jari-jariku gemetar saat mencoba membuka layarnya. Tidak aku sangka, kode sandinya masih sama.
Kupikir dia akan menggantinya sejak berhubungan dengan Sekar, tapi rupanya tidak. Ketika layar ponselnya menyala, mataku langsung tertuju pada pesan WhatsApp yang baru saja masuk. Aku tidak perlu membuka aplikasi untuk membaca isi pesan tersebut. Chat itu terpampang jelas di layar. "Mas, kok belum ke kamar sih?" Pesan itu diakhiri dengan emotikon sedih yang bagiku lebih menyerupai ejekan. Astagfirullah, dadaku bergemuruh, emosiku memuncak. Apa-apaan ini? Sekar benar-benar tidak tahu malu. Perempuan itu seperti iblis yang menjelma menjadi manusia. Aku tertegun beberapa detik. Tubuhku terasa kehilangan energi. Petaka macam apa yang sedang melanda rumah tanggaku ini, ya Allah? Aku ingin menjerit, menangis, tetapi aku tahu itu tidak akan mengubah apapun. Otakku sempat berhenti bekerja, tapi perlahan aku kembali berpikir dengan jernih. Jika mereka ingin menghancurkan rumah tanggaku, maka aku harus melawannya. Baiklah Arini, tidak ada waktu untuk bersedih. Sekarang saatnya bertindak. Sambil menghapus air mataku dengan kasar, aku melangkah menuju lemari besar di sudut kamar. Di sana, di dalam berangkas, tersimpan sebuah dokumen perjanjian pranikah. Perjanjian itu dibuat di awal pernikahan kami, dengan jelas menyatakan bahwa siapapun yang berkhianat tidak berhak atas harta Gonogini. Mas Ahmad mungkin lupa perjanjian itu, tapi aku tidak. Dokumen itu adalah senjata besar untukku. Aku harus mengamankannya sebelum dia mencoba menyembunyikan atau bahkan memusnahkannya. Jari-jariku gemetar saat memasukkan kode berangkas. Ketika pintu berangkas telah terbuka, aku menarik semua dokumen penting dan uang tunai yang aku simpan di sana. Uang itu puluhan juta rupiah. Akan kusimpan di tempat yang lebih aman. Baru saja aku selesai mengemas semuanya, suara pintu kamar yang terbuka pelan membuatku terperanjat. Klak, jantungku hampir melompat keluar. Aku menoleh dengan cepat. Mataku membelalak. Aduh, gawat. Langkah kaki terdengar mendekat. Aku menahan nafas, berharap Mas Ahmad tidak menyadari apa yang sedang aku lakukan. Jika dia tahu aku mengambil dokumen itu, segalanya bisa berantakan sebelum rencanaku matang. Baiklah, Mas. Mulai sekarang, nikmati permainanmu, karena aku akan memastikan permainan ini berakhir dengan caraku.